Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak Ipung Maulana. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangan klasifikasi ya. Pada bab selanjutnya yang kita akan bahas kali ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materi saja. Nah, Bapak ingin tanya, sepemahaman kalian saja ya, tanpa mengcopy atau mensalin dari Google. Kalian harus berpikir apa itu klasifikasi dan kerjakan di kolom komentar nanti ya. Oke. Yang pertama mengerjakan, maka Bapak akan mendapat kasih tambahan poin 10%. Nah, oke. Sekarang pengertian klasifikasi. Pengertian klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri, cara hidup, dan tempat hidup, daerah penyebarannya. Nah, jadi pengelompokan makhluk hidup ini dilihat dari persamaan ciri-ciri. Misalkan pada ikan. Nah, ikan hidupnya di air pasti memiliki sirip. Kemudian dia memiliki insang ya, insangnya. Nah, seperti itu. Untuk hidup di air ciri-cirinya. Nah, seperti itu. Kemudian klasifikasi tadi menggolongkan pada habitat juga bisa. Nah, tempat hidup dan cara hidupnya. Nah, seperti itu ya. Klasifikasi. Ingat, intinya adalah klasifikasi itu pengelompokan makhluk hidup. Nah, apa sih adanya tujuannya klasifikasi? Tujuannya klasifikasi adalah mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Nah, jadi ciri-ciri makhluk hidupnya itu seperti apa? Kan banyak ya makhluk hidup itu tuh. Nah, maka diklasifikasikan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini agar kalian bisa mengerti tentang klasifikasi atau pengelompokan. Kemudian mengelompokkan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan ciri, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup, makhluk hidup satu dengan makhluk hidup lain, ya, saling berhubungan. Nah, lalu mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Nah, jadi yang pertama menciptakan perkembangan sistem klasifikasi ini yaitu orang yang menyempurnakannya ya. Klasifikasi itu namanya Robert Hooke atau Whittaker ya, menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom tadinya dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, jenis nutrisi, sehingga dikemukakan sistem 5 kingdom. Nah, apa itu kingdom? Kingdom adalah kerajaan. Nah, ya, ada sistem kerajaan yaitu terdiri atas Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plante. Oke. Manfaat klasifikasi untuk mempermudah dalam mempelajari organisme yang beraneka ragam, untuk melihat hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kita mempelajari klasifikasi itu agar mengetahui seluruh makhluk hidup yang beraneka ragam sesuai dengan organismenya masing-masing. Nah, seperti itu. Hubungan kekerabatannya juga penting, harus dilihat ya. Dasar-dasar klasifikasi berdasarkan persamaan. Nah, kita lihat berdasarkan persamaannya itu adalah apa? Persamaannya tadi seperti Bapak yang memberikan contoh itu pada habitatnya di air. Nah, ikan pasti yang memiliki dia itu memiliki insang atau sirip ya. Sirip untuk berenang. Nah, seperti itu. Kemudian berdasarkan perbedaan, berdasarkan manfaat, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Nah, morfologi itu adalah bentuk tubuh ya. Morfologi adalah bentuk. Nah, adalah bentuk tubuh. Seperti itu morfologi dan anatomi. Nah, anatomi itu adalah bagian-bagian tubuhnya. Anatomi adalah bagian. Nah, jadi kalau morfologi mah ininya strukturnya, kalau anatomi adalah bagian-bagiannya ya. Itu berdasarkan ciri biokimia. Nah, biokimia.
macam-macam klasifikasi. Ada klasifikasi sistem alami, klasifikasi sistem buatan, klasifikasi filogenetik. Nah, jadi sistem, kalian coba cari apa yang dimaksud dengan sistem alami, sistem buatan, dan filogenetik ya. Kerjakan di kolom komentar. Nah, ini klasifikasinya. Klasifikasi sistem alami. Dari makhluk hidup, kemudian ada tumbuhan dan hewan. Nah, klasifikasinya itu masih berbentuk tidak kompleks ya, maksudnya hanya ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan tadi hanya ada herba, tumbuhan semak, dan pohon. Herba itu adalah tanaman obat, dan semak seperti itu, dan hewan kelompok-kelompoknya seperti itu ya. Kemudian klasifikasi sistem buatan dikenal oleh orang Swedia yang bernama Carl von Carlos Linnaeus ya. Sistem klasifikasinya disebut binomial nomenklatur. Nah, seperti itu. Menetapkan nama makhluk hidup dengan 2 kata saja ya. Nah, klasifikasi filogenetik bertolak dari teori evolusi, munculnya sistem klasifikasi. Filogenetik itu klasifikasi ya. Nah, seperti itu. Perkembangan klasifikasi filogenetik. Sistem 2 kingdom dikemukakan oleh Aristoteles, dibagi menjadi 2 kingdom. Nah, jadi yang pertama tuh sebelum 5 kingdom. Kingdom itu kerajaan ya. Kingdom itu dunia atau kerajaan. Sebelum menjadi 5, yang pertama itu adalah 2 kingdom dulu. Jadi dikemukakan oleh Aristoteles, dibagi menjadi 2 kingdom. Kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Nah, ciri-cirinya memiliki dinding sel, berklorofil, karena itu adalah tumbuhan, pasti memiliki klorofil atau zat hijau daun. Kemudian mampu berfotosintesis. Berfotosintesis adalah membuat makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dan unsur-unsur hara atau mineral di dalam tanah. Ya, bekerja pada siang hari. Nah, jadi fotosintesis itu hanya dimiliki oleh tumbuhan. Nah, seperti itu. Klorofil juga sama. Kingdom Animalia atau dunia hewan. Ciri-cirinya tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, mampu bergerak bebas. Nah, ini hanya 2 pada dikemukakan oleh Aristoteles ya. Jadi perkembangannya seperti itu. Kemudian ada sistem 3 kingdom. Tadi 2, nah sekarang 3. Dikemukakan oleh Ernst Haeckel, dibagi menjadi 3 kingdom. Nah, yaitu kingdom protista. Uniseluler itu bersel 1 ya. Protista itu bersel 1, uniseluler. Uni itu 1, seluler sel ya. Bukan seluler pulsa, bukan. Uni itu 1, seluler itu sel, dan multiseluler atau bersel banyak. Dan kingdom Plantae, autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Eukariot, multiseluler atau bersel banyak, reproduksinya dengan semua. Nah, seperti itu ya. Kingdom Animalia, heterotrof, eukariot, dan multiseluler. Nah, kemudian sistem 4 kingdom. Herbert Copeland. Nah, dibagi menjadi 4. Nah, ada kingdom Monera, ciri-cirinya memiliki inti tanpa membran. Ada prokariotik. Kemudian kingdom Protista terdiri dari organisasi bersel 1 dan bersel banyak. Kingdom Plantae terdiri dari jamur, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan. Nah, ini masih sistem 4 kingdom ya. Tumbuhan biji. Yang 4 kingdomnya adalah kingdom Animalia, jadi dari semua hewan dari protozoa sampai chordata. Protozoa itu adalah hewan yang bersel 1 sampai chordata yang memiliki sumsum tulang belakang. Itu chordata ya. Nah, sistem 5 kingdom. Nah, ini yang seperti Bapak bilang tadi. Sistem 5 kingdom ini sudah disepakati bahwa yang menyempurnakan klasifikasi makhluk hidup ini adalah Robert Hooke Whittaker ya. Nah, jadi yang dipakai untuk sekarang ini adalah sistem 5 kingdom. Nah, jadi sistem 5 kingdom ini coba dilihat. Dibagi menjadi 5. Kingdom itu kerajaan ya. 1 kingdom Monera. Mulai dari kingdom Monera adalah ciri-ciri prokariotik. Nah, jadi ini termasuknya ke dalam bakteri ya, prokariotik tuh, archaea, bakteria, dan eubakteria. Jadi kerajaan bakteri. Ketika kalian menemukan suatu bakteri, misalkan Pak saya menemu bakteri Pak. Nah, itu termasuknya kingdom Monera atau termasuknya archaea, bakteria, dan eubakteria. Nah, yang kedua adalah kingdom Protista. Protista adalah ciri-cirinya uniseluler.
multiseluler, kemudian eukariotik ya. Ya, yang ketiga adalah kingdom fungi. Fungi itu adalah nama lainnya itu jamur. Kingdom fungi itu adalah jamur ya. Jadi ciri-cirinya apa? Eukariotik, heterotrof, dan tidak berklorofil. Kenapa tidak berklorofil? Karena fungi itu bereproduksinya dengan spora, tidak memiliki zat hijau daun ya. Adapun ketika jamur berwarna hijau itu adalah bukan klorofil, melainkan pigmen warna yang dihasilkan oleh spora tersebut. Kemudian dinding sel tadi dari zat kitin ya. Yang keempat adalah kingdom plantae, uniseluler, multiseluler, dan eukariotik atau autotrof. Kingdom animalia. Nah, ini yang terakhir. Jadi sistem 5 kingdom tadi disempurnakan oleh Robert Hooke Whittaker ya. Jadi sistem 5 kingdom tadi ada kingdom monera, kingdom protista, kingdom fungi, kingdom plantae, dan kingdom animalia. Nah, ciri-cirinya multiseluler. Multiseluler itu apa? Multiseluler adalah bersel banyak, eukariotik, nah, dan heterotrof. Nah, seperti itu. Kemudian ada sistem 6 kingdom oleh Carl Woese. Nah, tapi ini tidak dipakai ya. Yang dipakai hanya 5 kingdom tadi. Ini sama saja, plantae, animalia, kemudian eubacteria, archaebacteria, nah seperti itu, protista dan fungi. Oke. Nah, klasifikasi dalam biologi modern. Tahapan dalam klasifikasi adalah pencandraan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua ada pengelompokan berdasarkan ciri-ciri, pemberian nama takson. Nah, ini kalian tulis dan rangkum yang ini saja urutan tingkatan takson dalam klasifikasi. Jadi yang pertama adalah spesies, ada spesies itu jenis, genus itu marga, famili itu suku, ordo adalah bangsa, dan klasis itu kelas, filum atau divisio ya. Filum itu untuk hewan, divisio itu untuk tumbuhan. Nah, oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.